Serial Kitab Tauhid bagian 55. Di antara wujud kasih sayang Rasulullah untuk umatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Sungguh berat terasa oleh beliau apa yang menyusahkan kalian. Beliau sangat antusias kalian mendapatkan hidayah dan kebaikan. Dan beliau terhadap orang-orang mukmin amat welas asih lagi sangat penyayang. Pada pembahasan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memaparkan upaya Rasulullah SAW melindungi tauhid dan betapa beliau tidak ingin umatnya jatuh dalam kesyirikan. Sifat-sifat mulia yang disebutkan dalam ayat di atas mengharuskan Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan kepada umatnya dari bahaya syirik yang merupakan dosa yang paling besar. Karena inilah tujuan terbesar beliau diutus. Di antara faedah yang bisa dipetik dari ayat yang mulia ini adalah: pertama, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada umatnya dan telah berupaya menjauhkan umatnya dari kesyirikan, dan beliau menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kedua, melalui ayat yang mulia ini Allah hendak mengingatkan kepada para hambanya akan nikmatnya yang besar berupa diutusnya seorang Rasul SAW dari kalangan mereka sendiri. Ketiga, sifat Rasulullah SAW yang welas asih dan sangat penyayang kepada umatnya, yang sangat menginginkan hidayah dan kebaikan untuk umatnya, yang tidak ingin umatnya celaka, mengharuskan beliau untuk menjelaskan semua celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itulah sebabnya di akhir hayat beliau, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras akan perbuatan orang-orang terdahulu yang mengkultuskan dan mengagungkan kuburan para nabi mereka dan kuburan orang-orang saleh secara melampaui batas. Karena itu adalah celah menuju kesyirikan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ucapkanlah salawat untukku, karena sungguh salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi melarang untuk meniadakan rumah dari salat sunnah, doa, dan tilawah Al-Quran. Karena jika suatu rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak pernah ada doa di dalamnya, dan tidak pernah ada salat sunnah di dalamnya, maka itu tak ubahnya seperti kuburan. Larangan mengerjakan salat di sekitar kuburan telah diketahui oleh para sahabat. Maka beliau SAW melarang mereka untuk menjadikan rumah mereka seperti kuburan. Nabi SAW juga melarang merutinkan datang ke kuburan beliau lalu berkumpul-kumpul di sana dengan maksud berdoa dan bertakarrub, karena hal tersebut bisa mengantarkan menuju kesyirikan. Lantas Nabi memerintahkan untuk memperbanyak salawat dimanapun seseorang berada di muka bumi ini, karena salawat mereka semua, baik yang dekat maupun yang jauh, sama-sama akan sampai kepada beliau SAW. Untuk itu tidak perlu mengkhususkan menuju kuburan beliau SAW. Hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan memotong akar kesyirikan dan menutup celah menuju ke sana. Karena Rasulullah SAW melarang untuk melakukan salat di sekitar kuburan, serta beliau juga melarang perkumpulan di sisi kubur beliau dan mengunjunginya secara rutin. Sekali lagi, karena semua itu adalah celah menuju kesyirikan. Di antara faedah yang bisa dipetik adalah: pertama, dekat dengan kuburan Nabi tidak mempunyai keistimewaan tersendiri.
Karena salawat yang diucapkan oleh seseorang yang jauh dari kuburan Nabi tetap sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua, terdapat larangan melakukan safar atau perjalanan jauh dengan tujuan khusus menziarahi kuburan Nabi. Namun jika tujuannya adalah berziarah ke masjid Nabi lalu mengunjungi kubur beliau, maka ini diperbolehkan. Ketiga, di sini terdapat pelajaran berharga betapa Nabi SAW berupaya keras membentengi tauhid. Ali bin Husain rahimahullahu ta'ala pernah melihat seseorang mendatangi suatu lubang di dinding yang dulu ada di dekat kuburan Nabi SAW. Orang tersebut masuk melalui lubang tersebut lalu berdoa. Maka Ali bin Husain rahimahullahu ta'ala melarangnya seraya berkata, "Maukah engkau aku sampaikan suatu hadis yang pernah aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau pernah bersabda, "La tattakhidhu qabri 'ida wala buyutakum qubura fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsu kuntum." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perkumpulan rutin, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sampaikanlah atau ucapkanlah salam untukku, sebab salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Riwayat ini menegaskan bahwasanya memaksudkan secara khusus kuburan Nabi untuk berdoa di sisinya, ini adalah perbuatan yang terlarang. Maka jika itu dilakukan pada kuburan selain beliau, tentu itu lebih terlarang lagi. Hal tersebut termasuk perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, dan itu adalah celah menuju kesyirikan. Di antara faedah yang bisa dipetik adalah, pertama, larangan berdoa di sisi kuburan Nabi SAW adalah dalam rangka membentengi tauhid. Kedua, terdapat larangan melakukan safar atau perjalanan jauh secara khusus hanya untuk menziarahi kuburan Rasulullah SAW, dan larangan ini dalam rangka membentengi tauhid. Ketiga, tujuan yang syar'i dari amalan menziarahi kuburan Nabi adalah sekedar untuk mengucapkan salam kepada beliau. Sementara salam kepada beliau akan sampai baik diucapkan dari dekat maupun dari jauh. Telegram channel Kristal Iman.